Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadian SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 26 Juli 2021, kita merayakan pesta Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Injil hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 16 sampai 17. Kita diingatkan untuk selalu membuka hati, telinga dan mata kita kepada Tuhan dengan tulus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami satu keluarga, yaitu Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua dari Bunda Maria. Keduanya begitu setia mendengarkan Tuhan dan dengan tekun mendidik Maria. Berkat kebaikan mereka, maka Bunda Maria sudah terbiasa untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, bantulah kami agar selalu sensitif mendengarkan suara-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 13 ayat 16 sampai 17. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bukalah hati, telinga, dan mata kita kepada Tuhan dengan tulus. Pada pesta peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan kisah hidup keluarga kudus ini. Santa Ana dan Santo Yoakim adalah orang tua kandung dari Santa Perawan Maria, Bunda Yesus Putra Allah. Keduanya dikenal sebagai keturunan Raja Daud yang setia menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya, serta dengan ikhlas mengasihi dan mengabdi Allah dan sesama. Oleh karena itu, keduanya layak di hadapan Allah untuk turut serta dalam karya keselamatan Allah. Dalam buku-buku umat Kristen abad kedua, nama Ibu Ana sangat harum. Diceritakan bahwa sejak perkawinannya dengan Yoakim, Ana tak henti-hentinya mengharapkan karunia Tuhan berupa seorang anak. Namun cukup lama ia menantikan tibanya keturunan karunia Allah itu. Sangat boleh jadi bahwa Ana sesekali menganggap keadaan dirinya yang tak dapat menghasilkan keturunan itu sebagai hukuman bahkan kutukan Allah atas dirinya, sebagaimana anggapan umum masyarakat Yahudi pada waktu itu. Karena itu, diceritakan bahwa ia tak henti-hentinya tanpa putus asa berdoa kepada Allah agar kiranya kenyataan pahit itu ditarik Allah daripadanya. Setiap tahun, Ana bersama Yoakim, suaminya, berziarah ke Bait Allah Yerusalem untuk berdoa. Ia berjanji kalau Tuhan menganugerahkan anak kepadanya, maka anak itu akan dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Syukurlah bahwa suatu hari, malaikat Tuhan mengunjungi Ana, yang sudah lanjut usia itu membawa warta gembira ini. Tuhan berkenan mendengarkan doa ibu. Ibu akan melahirkan seorang anak perempuan yang akan membawa sukacita bagi seluruh dunia. Dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang besar, Ana menceritakan warta malaikat itu kepada Yoakim.
Setelah genap waktunya, lahirlah seorang wanita yang manis. Bayi diberi nama Maryam, yang kelak akan mengandung putra Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Bagi Ana, Maryam lebih merupakan buah rahmat Allah daripada buah kodrat manusia. Kelahiran Maryam menyemarakan bahkan menyucikan kehidupan dan kehidupan keluarganya. Kehidupan Ibu Ana tidak diceritakan dalam Injil. Kisah tentang hidupnya diperoleh dari sebuah cerita apokrif. Cerita ini secara erat berkaitan dengan kisah Perjanjian Lama tentang Hana, ibu Samuel. Ibu Ana dihormati sebagai pelindung kaum ibu, khususnya yang sedang hamil dan sibuk mengurus keluarganya. Orang-orang Yunani mendirikan sebuah basilika khusus di Konstantinopel pada tahun 550 untuk menghormati Ibu Ana. Di kalangan gereja barat, Paus Gregorius ke-13 menggalakkan penghormatan kepada Ibu Ana di seluruh gereja pada tahun 1584. Nama Yoakim dan Ana sungguh sesuai dengan maksud pilihan Allah. Yoakim berarti persiapan bagi Tuhan, sedangkan Ana berarti rahmat atau karunia. Keduanya selalu setia membuka hati, telinga, dan mata akan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka dengan sangat tulus, dan selalu tekun menjalankan kehendak Tuhan. Buah dari ketekunan iman mereka adalah mereka dilimpahi satu karunia dan rahmat Tuhan yang begitu indah, yaitu buah kasih dalam bentuk seorang bayi manis, yaitu Maryam yang dikenal Maria. Dalam diri Maria, Tuhan sendiri sudah mempersiapkan rahimnya untuk mengandung Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat manusia. Maria dalam hidupnya pun selalu setia mendengarkan Tuhan dan membiarkan kehendak Tuhan selalu menjadi prioritas hidupnya. Langkah hidupnya dituntun oleh iman. Ya, hidup sesuai dengan moto hidupnya, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, Santo Yoakim, Santa Ana, dan Bunda Maria, kita memohon mereka untuk mendoakan kita. Bersama mereka, marilah kita berdoa. Tuhan, bukalah hati, telinga, dan mata kami, agar selalu merasakan kehadiran-Mu dalam diri kami, dan selalu sensitif mendengarkan suara-Mu dan melihat Engkau dalam kehidupan harian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.